Selamat pagi, perkenalkan nama saya Paulinus Bonaventura, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023, Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Minggu 3 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Sintang. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Masih sehat? Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Hari ini kita belajar ukur tanah. Sebelum kita memulai, Bapak boleh tolong nama untuk memimpin doa kita pada hari ini. Silakan Bapak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih kepada Rama. Berikutnya Bapak absen dulu ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Pandi. Ada yang tahu kemana? Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak ada alasan. Tidak ada keterangan ya? Tidak ada yang dekat rumah dengan Pandi? Tidak ada. Oke, baik. Kita memulai pembelajaran. Bapak mau tanya dulu. Apa tujuan kalian masuk SMK? Ya, Amir, silakan. Supaya mudah dapat pekerjaan. Supaya mudah dapat pekerjaan, bagus. Ada lagi yang lain? Memperdalam ilmu. Ya, silakan. Memperdalam Ilmu bangunan. Tadi siapa? Siti. Apa Siti? teman. Ikut-ikutan teman. Oke, tadi Romi? Apa? Karena sekolahnya terfavorit. Favorit karena sekolahnya ramai gitu ya. Oke, baik. Masih ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, ya itu bagus semua niat kalian, tujuan kalian ya. Yang pertama dari Amir, ingin apa tadi? Supaya mudah mendapatkan pekerjaan. Nah, ini juga hal yang penting ya, karena perlu kalian ketahui bahwa SMK ini adalah sekolah berbasis keterampilan ya. Jadi kalian dididik untuk mendapatkan keterampilan supaya ke depan nanti ketika kalian tamat atau selesai dari SMK ini, kalian sudah mempunyai bekal atau keterampilan untuk terjun ke masyarakat. Nah, apalagi kita di bidang bangunan ya. Kita di bidang bangunan ini banyak sekali peluang-peluang kerja atau peluang-peluang usaha di luar sana. Ya, apalagi daerah kita ini, daerah Sintang ya, yang masih berkembang ya. Yang masih berkembang, di mana pembangunan perumahan, infrastruktur lainnya juga masih banyak dan besar di Sintang ini. Nah, ini juga peluang untuk kalian ya, sebagai generasi muda ya. Nah, kemudian ada juga yang mungkin ketika selesai dari sekolah ini mau melanjutkan, itu juga boleh ya. Tidak ada batasan karena SMK itu berbasis keterampilan, tapi bebas. Kamu mau yang seiring sejalan dengan jurusan kamu, itu bisa, misalnya teknik sipil ya kan. Nah, kalau kamu mau ke jurusan lain juga bisa ya. Bukan berarti tidak bisa kita ke jurusan lain, bisa di SMK ini ya. Nah, kemudian yang mungkin masih ikut-ikut teman, nah mulai sekarang kamu sudah boleh mengasah diri ya. Jangan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi mulai dari sekarang kita harus belajar. Mumpung ini masih kelas 10 ya, kamu bisa menggali banyak ilmu dari guru, dari teman, maupun dari orang tua ya, tentang pendidikan. Pelajaran kita apa? Masih ada yang ingat? Masih. Apa aja kemarin? Mengidentifikasi komponen waterpass. Masih ada yang masih ingat dengan komponen waterpass apa? Masih. Apa aja? Desa, populer, bagus. Visur, kotak, seluruh KPC, landasan, alat, apa lagi? Wah, ini luar biasa ya. Masih ingat, mantap. Kita lanjutkan ya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang waterpass atau alat ukur, di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu menerapkan cara pengoperasian, pelaksanaan, survei dan pemetaan alat ukur waterpass sesuai SOP. Ya, jadi SOP itu adalah standar operasional prosedur.
peserta didik mampu menganalisa data hasil pengukuran. Nah, ini dua tujuan ini yang akan kita pelajari pada hari ini. Nanti kita ada pengambilan data, maka ini kita analisa data itu. Ya, sebutkan perbedaan alat ukur waterpass dengan alat ukur terdulit. Ada yang tahu? Ya, Rani silakan. Karena waterpass cuma ada satu info yaitu info kotak, kalau periolit ada dua info dan info kotak sama info tabung. Benar. Si Tika silakan. Kalau waterpass nggak pakai baterai, kalau periolit pakai baterai. Ya, betul. Ada lagi lain? Baik, berikutnya. Kapan penggunaan alat ukur waterpass dilaksanakan dalam proyek konstruksi? Ya, Siti. Pada saat pengukuran awal pekerjaan jalan. Awal pekerjaan jalan, ya. Benar. Apalagi Romi? Pada awal pekerjaan jalan. Ya, sama berarti. Serah, ya silakan. Pada saat menentukan tinggi permukaan lantai. Untuk menentukan tinggi permukaan lantai bangunan berarti. Ya, bisa. Masih ada? Apakah kalian pernah mendengar benang diafragma pada alat waterpass? Lu pernah dengar? Pernah ya? Ya, baik. Selanjutnya, bagaimana cara membaca ukur? Belum paham kan? Oke, belum paham. Kita perhatikan videonya berikut ya. Cara membaca ukur ya. Para siswa sekalian, saya akan menjelaskan cara kita membaca ukuran atau mengukur menggunakan waterpass auto level atau yang disebut dengan Kalau ada hal yang pesawat penting yang perlu dicatat, sifat silakan tata ya. ya. Ini adalah waterpass auto levelnya. Kemudian yang ini, yang ada angka-angkanya ini adalah bak ukur atau rambu ukur. Bak ukur atau rambu ukur ini terbuat dari aluminium keras yang berukuran panjang mulai dari 3 meter sampai 5 meter. Pada rambu ukur ini ada terdapat blok-blok yang berwarna hitam, blok putih dan blok merah. Kalau kita melihat di sini, dari blok yang berwarna hitam ini, dari 07 sampai ke atas ini, ke 08, ini adalah 1 desimeter, atau kalau disentimeterkan adalah 10 cm. Setiap blok ini memiliki ukuran 10 mili atau 1 cm. Jadi dengan demikian kita akan mampu melihat dari jarak jauh untuk mengukur menggunakan auto level ini. Yang berikut, yang ini adalah teropong yang terdapat pada auto level. Di teropong auto level ini terdapat ada garis horizontal dan garis vertikal. Garis horizontal ini ada yang bernama BA, kemudian horizontal BT, kemudian BB. BA ini adalah benang atas, BT ini adalah benang tengah, dan BB ini adalah benang bawah. Yang vertikal ini adalah garis tinggi. Lalu bagaimana cara kita melihat atau membaca rambu pada auto level tersebut? Ini kita arahkan auto level menuju ke rambu seperti ini. Kemudian kita perhatikan bahwa auto level ini dia berada pada titik atau rambu ukuran 80 cm. Ya. 80 cm itu sama dengan 0,8 meter. Jadi belum sampai 1 meter. Ya, kalau kita, ini adalah blok atau rambu ukur ini juga adalah rambu skala ya. Jadi skala perbandingan untuk kita mengukur jarak.
Lalu yang berikut lagi ini diarahkan, kita arahkan seperti ini. Kalau kita keker pakai rambu ukur atau kita keker pakai auto level, itu diarahkan seperti ini. Yang berikut lagi, bagaimana cara kita menghitung? Kita bisa menghitungnya, ada rumus untuk cara menghitung. Contoh cara kita membaca rambu ukur, cara membaca rambu ukur. Kita perhatikan pada BA atau benang atas. Benang atas ini berada di ukuran berapa? Benang atas kita singkat BA sama dengan BA itu sama dengan, kita lihat di sini adalah batas 08, ini batas 08 itu berarti batas 80 cm. 80 cm kita hitung naik sampai ke batas BA. Kita hitung naik 1 cm, 2 cm atau 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. Kita ketik di sini. Batas atas benang atas adalah 87. 0,87. Yang berikut lagi, yang kedua adalah benang tengah. Benang tengah adalah 0,8. 0,8. Ini benang tengah pas berada pada 0,8. Benang bawah BB, benang bawah berada pada, kita lihat benang bawah ini berada pada garis batas 70 cm atau 0,7 meter. Jadi kita hitung dari batas 70 naik sampai ke benang bawah 71, 72, 73, 0,73. Oke. Ya, bagaimana cara kita menguji presisi atau ketepatan ukuran kita? Cara menguji ukuran. Cara menguji ukuran adalah kita menggunakan rumus BT sama dengan BA tambah BB dibagi 2 sama dengan BT sama dengan BA. BA berapa? BA adalah 0,787 tambah 0,87 tambah BB. BB adalah 0,73. Oke. Ini dia headset anti air yang juga bisa dipakai buat power bank. Baterai tahan lama banget, kena di BT sama dengan, kita bisa menggunakan kalkulator di sini. Ya, kita bisa menggunakan kalkulator itu. Ya, ini kita bisa menggunakan kalkulator 0,87 ditambah 0,73 sama dengan dibagi 2. Hasilnya adalah 0,8. Hasilnya BT adalah 0,8. BT adalah 0,8. Ini berarti benang tengah adalah 0,8.
8. Seperti itu cara kita menguji ukuran yang kita sudah lihat menggunakan teropong. Nah, kita bisa pindahkan lagi, misalnya kalau kita pindahkan teropong di sini, perhatikan. Kalau ini teropong kita geger di titik yang lain, berarti dia bisa berpindah seperti ini. Kita bisa mengujinya lagi, ya. BA batas atas ini sudah berada pada ukuran 90 cm, 0,9 cm. Kita coba rubah 0,9. Kemudian batas tengah sudah berada pada 81, 82, 83. Batas tengah berada pada 83. Dan batas bawah berada pada 71, 72, 73, 74, 75, 76. Batas 1 berada pada 76. Kita uji lagi. BA adalah 0,9, BB adalah 76, BT, ya BT sama dengan, kita ambil kalkulator lagi, kita coba menghitung ulang. 0,9 ditambah 0,76 sama dengan dibagi 2. Hasilnya adalah BT sama dengan 0,83. Ini dibagi 2 ya, dibagi 2. BT sama dengan 0,83. Ya, sama kan dengan apa yang kita lihat. Kalau kita melihat melalui teropong, sudah selesai kita mengisi datanya atau mengambil sampel datanya, kita harus menguji, ya, menguji apakah batas tengah ini sudah betul-betul berada pada level tengah atau belum. Itu adalah cara kita menggunakan auto level. Oke. Bagaimana videonya? Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, baik. Mungkin satu hal yang perlu Bapak ingatkan, ya, satuan tadi yang digunakan. Kalau kita menggunakan meter, jangan lupa seperti ini tulisannya, berarti 0,9, ya. Nah, kalau kita menggunakan sentimeter atau milimeter, berarti dia menggunakan 0 di depannya, ya. Nah, itu nanti harus perhatikan. Berikutnya Bapak akan mendemonstrasikan cara penyetelan alat waterpass, ya. Nah, seperti langkah yang ada di layar, ya. Yang pertama, kita membuka sekrup bagian kaki atau statiknya, ya. Kita buka, jangan lupa diletakkan di bawah biar dia ada kena kaki, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita tarik ke atas kira-kira sedada atau lebih sedikit, gitu ya. Nah, tujuannya supaya dalam pengukuran kalian tidak terlalu membungkuk, atau kalau lebih tinggi kita mungkin perlu jinjit, ya. Nah, ini tujuannya itu supaya posisinya sedata dengan mata kita. Kemudian kita uji lagi. Kalau udah, nah kemudian baru kaki segitiganya kita buka, ya, susun dengan langkah di depan. Nah, karena ini posisi lantainya licin, ya, Bapak takut mungkin ini dudukannya kurang itu, maka ini Bapak gunakan alat bantu untuk memposisikannya, ya. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada pengunci alatnya, ya. Nah, kemudian berikutnya kita ambil alatnya.
Nah, ini alatnya sama yang kemarin kan? Nah, ini dikunci. Di bawah ini, bagian bawah ini ada untuk tempat dudukan kuncinya ya. Nah, ini dipasangkan ke sini. Dan usahakan posisinya harus di tengah-tengah statis ya. Tengah-tengah ini. Nah, ingat kuncinya jangan terlalu kencang atau keras ya. Yang penting kalau dia udah bisa diputar lagi, sudah bunyi sebenarnya. Ya, jangan dipaksakan sampai keras itu. Ya, takutnya rusak barang ini. Kemudian langkah berikutnya, kalau udah bunyi, kita menyetel nipo. Di bagian sini kan nipo, ya kan? Nah, selanjutnya kita menyetel nipo menggunakan skrup ABC ini atau 3 skrup nih, ya. Dimana caranya seperti langkah di depan ini. Apabila posisi gelembung nipo berada di sebelah titik A, maka bisa dua skrup AB-nya bisa kamu putarkan sama-sama ke dalam, arah dalam, ya. Nah, kemudian apabila posisinya udah mulai bergerak tegak vertikal dengan posisi skrup C, ya kan? Nah, baru C-nya yang kita putar, ya, untuk memasukkannya, gitu. Nah, ini Bapak contohkan. Oke. Nah, ini udah masuk dalam, ya. Jadi caranya seperti itu. Kalian putar aja ini skrupnya, jangan takut, ya. Karena kalau misalnya kamu putar posisinya salah, mungkin sampai batas waktu batas putarannya. Ketika barang itu sudah tidak bisa diputar, jangan dipasang lagi. Kamu kembalikan, berarti salah pergerakan putarmu, ya. Itu caranya. Kemudian kalau misalnya nipo udah ketemu atau udah di tengah posisi niponya, baru langkah selanjutnya kita membidik ke target yang mau kita bidik atau titik yang mau kita bidik dengan cara kita gunakan visir terlebih dahulu, ya. Nah, visir ini tujuannya sebagai alat untuk bantu mengarahkan ke titik target, ya, secara kasar. Maka kita gunakan visir dulu. Ketika selesai visirnya posisinya pas dengan titik yang kita target, baru kita gunakan bidik ke bagian lensa okuler, ya. Nah, begitu juga lensa okuler. Ketika kamu lihat di lensa okuler mungkin target belum nampak, kamu gunakan skrup pengatur fokus ini, ya kan? Masih ingat ya skrup pengatur fokus ini ya? Nah, kamu putar aja ke depan ataupun ke belakang sampai target itu kelihatan, ya. Nah, kalau misal target sudah kelihatan, kemudian posisinya mungkin belum pas di tengah-tengah yang kita inginkan atau kita hendaki, boleh kamu gunakan ini putar geraknya ke kiri ataupun ke kanan, ya. Jangan kamu putar ini, mungkin kalau kamu putar gunakan jari seperti ini atau tangan seperti ini agak menyusahkan kamu bergerak, ya. Nah, untuk memposisikannya maka kamu gunakan ini alat bantu ini, ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Sudah cukup jelas? Jelas. Oke, kalau jelas. Oh ya, kelompoknya bisa di sini satu ya. 1, 2, 3, 4. Bapak akan bagikan lembar jobsit, ya. Dan dibaca dulu, dipelajari langkah-langkah tadi yang sudah Bapak inginkan. Demonstrasikan, ini sudah ada sini semua. Baca semua petunjuk. Nah, kemudian di lembar 2-nya, ya, ini kan ada isian, ya. Nah, perhatikan isinya. Ini kami isi sesuai dengan nama kalian tuh. Nama kalian nanti ini asal data dibaca kalian di lapangan nanti. Saya tadi benang atas, benang tengah dan benang bawah, ya kan? Kemudian di sini keterangannya, keterangan itu yang berisi tentang selisih bacaan benang atas dan benang bawah kamu dulu. Berapa sini bacanya, ya? Ini ya, ya. Silakan ditulis namanya, nama masing-masing ya. Nah, ini hasil praktek ini, setelah prakteknya, ini nanti keterangan selisih bacaan kamu yang benang atas dan benang bawah tadi. Kita tunggu aja untuk berapa sisinya. Sudah paham ini?
ini tinggal posisinya ya, mak pakai yang sebelah. Jadi baca semua. Gimana? Udah paham semua? Paham ya? Kalau paham, kamu isi dulu peminjaman alatnya, ditulis sesuai dengan data yang ada di jobsheet. Apa aja alatnya? Silakan ditulis. Nah, bisa kita langsung praktek di lapangan ya. Jangan lupa posisinya di bawah, datanya hasil pengukurannya ditulis di jobsheet. Ya. Oke, silakan ambil alatnya. Ini bisa kelompok ya ini kelompok 4, kelompok 3. Silakan ambil alat. Nah, ini per kelompok. Jadi orang-orangnya kelompok ini kelompok berapa? Jadi jangan mengganti kelompok lain ya. Nah, masing-masing kelompok. Silakan satu-satu. Sana, ya ke arah sana, ya terus, ya. Masih terus, nah sekarang ke sana, turunkan, berarti dibalik arah putarnya. Tadi itu kan sebelah sana, berarti dia ke sana. Ya.
Sudah selesai. Hal-hal yang mungkin belum kalian pahami atau ada kesulitan tadi dalam praktek? Ada. Apa nanti? Mengatur temponya. Oke, ada yang lain? Ya, Rizky. Belum? Skrup ABC. Masih ini ya? Masih susah. Oke, silakan si Nisa. Benangnya kurang jelas. Jadi nggak tahu mengaturnya gimana tadi. Ya, masih ada lain? Oke, kalau tidak ada tadi berarti dari Julianti mengatur nipo tadi ya. Nah, memang nipo itu seperti yang tadi Bapak jelaskan. Cara mengatur memang kita perhatikan dulu ini tadi posisi gelembung. Posisi gelembung itu kan menandakan bahwa daerah tersebut berarti lebih tinggi dari yang di sampingnya atau di sebelahnya, ya. Jadi posisi gelembung itu menunjukkan bahwa daerah tersebut tinggi, maka bisa diturunkan atau yang depannya bisa naikkan atau bagian yang lainnya bisa naikkan untuk menyeimbangkannya, ya. Tapi itu memang kalau baru pertama itu biasa ya, nanti proses kedepannya ketika praktek lagi makin bisa ya. Nah kemudian yang berkaitan dengan benang tadi ya. Nah kalau benang mungkin kamu lupa dengan fungsi dari kemarin yang kita identifikasi, ya. Dimana kalau untuk memperjelas benang bacaan itu kan ada skrup pengatur benang diafragmanya tuh di bagian okuler yang ada di depan mata. Nah kalau misal benang kurang jelas, tinggal kamu putar aja itu bagian skrupnya. Ya karena itu kan baru pertama ya. Nanti kalau sering-sering pasti udah bisa ya. Oke, gak apa-apa. Namanya belajar kita jangan terlalu takut ya. Nah, hal-hal pertama itu biasa ya. Tapi kan tadi kan dibantu kan bisa ya. Bisa. Oke, baik. Jadi itulah caranya ya. Nah kemudian berkaitan dengan permasalahan tadi yang kalian hadapi. Nah sekarang berikutnya Bapak mau cek data kalian dulu, kasih ukur tadi. Karena ini kan satunya kan mili, oke, meter. Oke, sedikit ya. Ya udah bisa. Satunya dulu ya. Kalau meter berarti meter. Nah, ini tambah lagi. Masih bisa. Bisa ya. Cuma ini sini satunya dulu ya. Oke kan, ini satu meter berarti biar kalau tahu ya, tahu ya. Beda ya? Yang tadi mas perbaiki juga. Nah, kalau udah silakan data yang sudah diperbaiki itu catat di bukunya masing-masing. Ya tulis ya. Kalau udah nanti yang lain itu. Baik, sudah selesai semua? Oke, kalau sudah selesai, berikutnya kita ada tes formatif ya.
Nah, silakan kalian ketik link berikut ini, ya, gunakan HP untuk mengerjakannya. Nanti kalau ada yang mudah terbuka bisa di share di grup ya, biar teman bisa cepat juga. Silakan kerjakan masing-masing. Oke, waktunya udah selesai. Udah semua? Sudah. Udah, yang formatif ya. Ya. Oke, baik. Ini lembar refleksi ya. Jadi ini silakan kamu isi sesuai dengan pemahaman pemikiran kalian tentang pembelajaran yang kita laksanakan hari ini ya. Silakan kamu klik link yang berikut ini. Ini linknya, silakan kerjakan. Oke, sudah selesai semua mengerjakan refleksi? Sudah. Ya baik, terima kasih. Menyimpulkan dari hasil kegiatan pembelajaran, ada yang bisa membantu Bapak untuk menyimpulkan? Ya, Rami silakan. Memahami mengoperasikan alat dengan baik. Memahami mengoperasikan alat yang baik. Oke. Masih ada lain? Ya, Rani. Dapat membaca buku dengan benar. Dapat mampu membaca buku dengan benar. Oke, jadi dari hasil kesimpulan tadi, ya, selain yang disampaikan oleh Romi dan Rani, ya, kunci utamanya adalah tekun, ya, kemudian ketelitian kita dalam mengoperasikan baik mengatur nipu maupun membaca rambu, ya kan? Nah, kemudian kehati-hatian dalam mengoperasikan alat agar alat itu bisa terjaga, terawat dengan baik, ya. Itu adalah kunci utama dalam menggunakan alat ukur. Oke, baik. Jadi untuk hari ini Bapak rasa cukup sampai sini kegiatan pembelajaran kita. Oke, baik. Sebelum kegiatan Bapak minta tolong Romi, silakan bimbing doa. Untuk hari ini Bapak cukup spesial ya. Terima kasih dan selamat siang. Ya.